Air conditioner atau pendingin ruangan menjadi hal yang lazim ditemukan, namun AC memiliki dampak negatif pada lingkungan. Seorang profesor dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia merakit solar thermal cooling system atau pendingin ruangan dengan tenaga surya. Kami sajikan liputannya dalam segmen Go Green. Bagi daerah tropis seperti Indonesia, air conditioner atau pendingin ruangan awam dimiliki oleh masyarakat. AC menjadi kebutuhan tak terpisahkan bagi aktivitas dalam ruangan di kota-kota besar. Namun, di balik udara dingin yang dihembuskannya, AC turut menyumbang kerusakan pada lingkungan. Namun sayang, tak semua masyarakat menyadari hal ini. Untuk aktivitas di kantor kan, untuk komputer, semuanya itu kan panas. Kalau AC kan untuk mencegah biar tidak terlalu panas. Sebenarnya AC itu penting nggak penting ya. Soalnya zaman sekarang banyak orang yang nggak bisa tidur tanpa AC juga. Tapi di satu sisi juga kadang AC itu polusinya dikeluarkan bisa bikin global warming juga. Penting banget karena kalau nggak ada AC sih panas banget, nggak ngerti lagi. Ya, berhubung saya emang orangnya nggak bisa tidur kalau nggak ada AC, kalau saya sih penting. Pendingin ruangan pada umumnya bekerja dengan dua cara, yaitu refrigerasi dan penguapan. Refrigerasi mendinginkan ruangan dengan kandungan CFC atau klorofluorokarbon atau yang lazim disebut freon. Kandungan CFC dalam jumlah besar yang terpapar udara terbuka bisa melubangi lapisan ozon. Ya itu tadi, karena kalau biasanya panas matahari itu akan dilindungi oleh awan. Sehingga kita hidup di bumi akan lebih redup, lebih nyaman. Tapi kalau ada lubang AC, lubang ozon, maka panas matahari langsung ke bumi hingga kita akan kepanasan, kemudian kulit akan kering. Untuk mengatasi persoalan ini, Muhammad Idrus Al-Hamid, Profesor Fakultas Teknik di Universitas Indonesia merakit pendingin ruangan ramah lingkungan. Solar Thermal Cooling System atau STCS. Pendingin ruangan dengan tenaga surya ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ide ini lahir 5 tahun silam, namun baru pada akhir 2013 alat ini bisa difungsikan. Kalau pakai minyak atau batu bara, itu mengeluarkan pembakarannya, mengeluarkan CO2, mengeluarkan CO dan lain-lain. Polusi udara cukup banyak. Jadi gimana caranya kita supaya menurunkan polusi udara tadi itu? Antara lain menggunakan energi yang terbarukan. Misalnya panas matahari atau gas buang. Tenaga matahari diperoleh langsung dari ratusan tabung yang dipasang di atap gedung. Inilah thermal solar collector, fungsinya untuk menangkap panas sinar matahari. Letaknya di atap gedung bertujuan untuk mempermudah cahaya sinar matahari untuk langsung masuk ke dalam alat-alat ini. Panas yang tersimpan di dalam tabung disalurkan melalui pipa menuju absorption chiller dan cooling tower. Dan udara sejuk pun keluar dari alat pendingin ini. Untuk sementara, STCS baru menyuplai pendingin ruangan untuk 6 lantai di gedung baru Fakultas Teknik UI. Meski gedung ini belum sepenuhnya jadi, beberapa ruangan telah dipasangi STCS. Nah, inilah salah satu ruangan baru yang menggunakan pendingin ruangan dari tenaga sinar matahari. Cukup nyaman dan cukup sejuk, senyaman menggunakan pendingin ruangan konvensional pada umumnya. Layaknya pendingin ruangan biasa, kita juga bisa mengatur suhu yang kita inginkan. Paling rendah bisa mencapai 5 derajat Celcius. Untuk mendinginkan bangunan seperti ini, pendingin ruangan pada umumnya menggunakan daya sebesar 70 kW, sedangkan STCS hanya memerlukan daya sebesar 20 kW saja. Selain menghemat listrik, alat ini juga mengeluarkan emisi karbon dioksida lebih rendah.
Alat ini juga tidak menggunakan freon atau CFC sebagai komponen pendinginnya. Jadi SCTS lebih ramah lingkungan. Listriknya sedikit, tidak banyak listriknya, praktis hanya pompa. Listriknya sedikit, kemudian dia juga menurunkan polusi udara di sana. Ketiga, benefit yang lain itu CO2 juga berkurang. Keempat, tidak pakai freon, sehingga kalau bocor pun nggak ada freon yang terbuang. Itu kira-kira. Meski mengandalkan tenaga surya, alat ini bisa bekerja dengan sumber lain jika matahari tak muncul, yaitu gas. Gas dipilih karena lebih efisien ketimbang listrik. Untuk mewujudkan visinya, proyek ini memakan biaya sekitar 10 miliar rupiah. Idrus dan timnya memperoleh bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang melalui sebuah perusahaan mesin ternama. Temuan Idrus ini belum diproduksi secara massal dan belum dikomersialkan. Demikian, temuannya ini menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya untuk turut berkreasi dalam menjaga lingkungan. Merupakan salah satu bentuk inovasi yang sangat baik untuk Indonesia terutamanya, karena kita mempunyai jumlah intensitas matahari yang sangat banyak juga, sehingga kita dapat memanfaatkannya. Apa yang telah diterapkan oleh Pak Idrus, ya itu sangat baik, sehingga kita memanfaatkan energi yang telah ada disediakan oleh alam. Lewat STCS, Idrus dapat turut menjaga kelestarian lingkungan, sebuah wujud kepedulian dan kecintaannya pada Indonesia. Ken Lintang, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.